Perkenalkan, nama saya Aldi Mahasaputra, NIM 06 12 13 81 92 4053. Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahat bubun dan cara menyetel pahat bubun. Seperti yang di screen saya ini, itu geometris pahat bubun. Nama-nama geometris yang terdapat pada pahat bubun meliputi sudut potong samping side cutting at angle, sudut potong depan front cutting at angle, sudut tatal right angle, sudut bebas sisi side right angle, dan sudut bebas depan front right angle. Di sini sudah lihat gambarnya, sudah terlihat kan, yaitu besaran sudut potong dan sudut kebebasan pahat tergantung dari jenis bahan atau material yang akan diproses pembubutan, karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembubutan dan performa pahat. Berikut ini diuraikan besaran sudut potong dan sudut kebebasan pahat bubut jenis HSS. Pahat bubut rata. Untuk proses pembubutan rata pada benda kerja dari bahan atau material baja yang lunak, mild steel. Pahat bubut rata memiliki sudut potong dan sudut-sudut kebebasan sebagai berikut. Sudut potong total 80%. Sudut potong sisi samping side cutting at angle 12% dibagi 15%. Sudut bebas tatal side right angle 12% dibagi 20%. Sudut bebas muka front close angle 8% dibagi 10%. Dan sudut bebas samping side close angle 10% dibagi 12%. Geometris pahat bubut rata kanan dan pahat bubut rata kiri. Pahat bubut ulir segitiga. Pembuatan ulir segitiga yang sering dilakukan pada mesin bubun yang pada umumnya adalah jenis ulir metris, yaitu M, dan Whitworth, yaitu W. Jenis ulir metris memiliki sudut puncak ulir sebesar 60% dan ulir Whitworth 55%. Besaran sudut pahat bubut ulir harus disesuaikan dengan jenis ulir yang akan dibuat dan sudut-sudut kebebasan potongnya harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Pahat ulir segi empat. Seperti halnya pahat bubut ulir segitiga. Besaran sudut kebebasan pahat bubut ulir segi empat tergantung pada kisar dan gang yang akan dibuat. Lebar pahat untuk ulir yang tidak terlalu presisi penambahannya sebesar 0,5 mm. Sedangkan untuk sudut-sudut kebebasan potong harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Memasang pahat bubut pada tolpos mesin. Di sini kita akan melihat gambarnya, yaitu ada baut dan ada tuas yang di atasnya. Cara pemasangan pahat bubut pada tolpos: mengendorkan semua baut pengikat sehingga nantinya pahat dengan mudah dapat ditempatkan pada rumah pahat dengan posisi yang rata dan lurus. Memastikan rumah pahat bersih dan bram maupun kotoran lainnya. Menempatkan plat penganyal dengan ketebalan yang mencukupi untuk mendukung pahat sehingga ujung sisi sayat pahat setinggi senter benda kerja. Menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus terhadap posisi tolpos. Mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan pahat benar-benar terikat dengan kencang dan aman. Mengatur posisi pahat terhadap benda-benda kerja sesuai kebutuhan agar sudut sayat dan sudut bebas dapat difungsikan secara optimal. Pengaturan ini dengan mengendorkan dan kemudian mengencangkan baut atau tuas utama yang terdapat pada bagian atas tolpos. Memastikan juga tinggi ujung sisi sayat pahat. Ujung pahat sudah setinggi senter benda kerja, maka pahat siap digunakan untuk proses pembubutan. Apabila ujung sisi sayat belum setinggi senter, maka kendorkan kembali baut pengikat pahat dan atur
plat penganjal sesuai kebutuhannya. Memasang pahat bubut yang baik dan benar. Yang pertama, letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tolpos. Yang kedua, atur tinggi pahat sehingga mendekati titik senter untuk memudahkan penyetelan. Contohnya menggunakan ganjal. Ketiga, putar 3 baut tolpos yang akan mengikat pahat secara bergantian sehingga menyentuh atau mendekati pahat. Dan keempat, kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut tersebut secara bergantian. Yang kelima, pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubun. Dan yang keenam, pastikan mata sayat dan pahat dalam posisi setinggi senter. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, panjang pahat bubut dalam pemasangan pahat bubut pada tolpos panjang yang keluar dari tolpos tidak boleh terlalu panjang, karena hal tersebut menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan. Yang kedua, ketinggian mata sayat pahat. Dalam teori diajarkan pahat bubut harus dipasang setinggi senter. Pemasangan pahat ini cocok untuk semua jenis pahat. Namun, dalam pemasangan sedikit rumit dan membutuhkan waktu tebal penganjal pahat harus diperhitungkan benar-benar agar mata potong tepat berada setinggi senter. Kesalahan pemasangan pahat bubut. Bisa dilihat di sini gambar. Kesalahan pemasangan pahat bubut. Yang pertama, pemasangan tidak setinggi senter. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Ketika lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah. Dan yang kedua, ketidaksamaan tekanan baut pengikat. Pada saat mengencangkan baut pengikat, tidak dilakukan dengan aturan. Misalnya, pada saat pengencangan baut pertama, baut dikencangkan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, sudut pahat. Setelah pahat terpasang dengan tinggi yang tepat dan kencang, selanjutnya tinggal mengatur kedudukan pahat. Usahakan pahat yang dipasang benar-benar tegak lurus dengan benda kerja, atau bisa dimiringkan 5% ke arah kanan untuk memudahkan penyayatan. Perhatikan juga posisi tolpos, jangan sampai berada pada posisi yang terlalu dekat dengan cengkam. Itu saja yang bisa saya bacakan dan jelaskan. Terima kasih.